Selamat sore, salam olahraga. Jumpa lagi tentunya di prediksi sepak bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 14 sampai dengan 15 April 2023. Terima kasih buat teman-teman yang masih selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi untuk setiap harinya pastinya dari channel ini. Oke, jika teman-teman masih bingung mencari BO yang paling aman dan terpercaya, silahkan bergabung di Jiwa Bola. Dan untuk caranya bergabung, silahkan kalian simak di kolom komentar. Berapapun kalian JP, pasti dibayar. Dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami untuk pembahasan prediksi yang lebih lengkap. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan atau prediksi malam ini atau dini hari, kita simak dulu untuk pembahasan atau prediksi kita yang kemarin. Oke, teman-teman, itulah pembahasan untuk prediksi kita yang kemarin ya. Oke, dan kali ini saya akan langsung saja untuk ke pembahasan untuk prediksi malam ini atau dini hari. Untuk kali ini saya coba ambil lagi 5 laga atau 5 pertandingan. Dan dimana 2 laga dari Italia Serie A, Jerman Bundesliga, Prancis Liga 1, dan 1 laga dari La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja untuk pembahasan untuk prediksi yang pertama dari Italia Serie A, di mana Cremonese akan berhadapan dengan Empoli. Oke, kalau kita simak untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke Empoli sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Cremonese sendiri ada 2 pemainnya yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara Empoli 1 pemain akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, di 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari tuan rumah Cremonese, di mana Cremonese hanya mampu meraih 1 kali kemenangan di 5 laga terakhir, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kalah. Sementara untuk Empoli sendiri juga hampir sama, yaitu hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Kalau untuk head-to-head antara Empoli dengan Cremonese, di mana Empoli meraih 3 kali kemenangan, untuk Cremonese 1 kali menang dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Empoli saat ini ada di peringkat ke-14 dengan 32 poin, sementara Cremonese ada di posisi zona merah, yaitu zona degradasi, ada di peringkat 19 dengan 16 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Cremonese dengan Empoli. Kalau saya melihat untuk penampilan atau performa kedua tim, hampir sama ya, kedua tim hanya mampu meraih 1 kali kemenangan di 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk head-to-head memang Empoli terlihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya. Dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya antara Empoli dengan Cremonese. Jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini atau dini hari antara Cremonese dengan Empoli, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu yaitu Empoli, cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Dan untuk over under saya ambil under di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehari. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya masih dari Italia Serie A, di mana Spezia akan berhadapan dengan Lazio. Oke, untuk peluang kemenangan di sini jelas lebih ke Lazio sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Spezia di sendiri ada 5 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara tim tamu di sini saya lihat full tim ya untuk pertandingan malam nanti. Oke, di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Spezia tampil terbilang cukup bagus, 1 kali menang, 3 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kalah. Sementara untuk Lazio sendiri tampil juga cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Lazio dengan Spezia, di mana Spezia tidak pernah menang ya di 5 kali pertemuannya dengan Lazio, di mana Lazio selalu menang di 5 laga pertemuan dengan Spezia. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Lazio ada di peringkat runner up yaitu peringkat kedua dengan 58 poin, sementara Spezia saat ini ada di peringkat ke-17 dengan 26 poin. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk kedua tim antara Spezia dengan Lazio. Kalau saya melihat untuk performa atau penampilan kedua tim, memang Spezia tampil terbilang cukup bagus dengan hanya mengalami 1 kali kekalahan di 5 laga terakhirnya. Sementara Lazio sendiri juga tampil cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun. Kalau untuk posisi peringkat jelas cukup jauh ya, dan untuk head-to-head juga tim tamu selalu menang ya di 5 kali pertemuannya dengan Spezia. Jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini atau dini hari antara Spezia dengan Lazio, saya lebih yakin akan mengambil Lazio cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola. Dan untuk over under saya ambil over di 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sadi. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya saya ambil dari Jerman Bundesliga ya, di mana Schalke akan berhadapan dengan Hertha Berlin. Oke, untuk peluang kemenangan di sini memang terlihat tipis ke Schalke sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari.
Dari tuan rumah Schalke saya melihat di sini ada 5 pemain yang akan absen, sementara tim tamu Hertha Berlin juga terlihat 4 pemain yang akan absen. Di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Schalke tampil terbilang tidak terlalu bagus, hanya 1 kali menang, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan beruntun, dan sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan atas Hoffenheim dengan skor 2-0. Oke, untuk Hertha Berlin sendiri tampil juga hampir sama, tidak terlalu bagus, hanya 1 kali menang, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan, dan di laga terakhirnya mengalami kekalahan atas RB Leipzig dengan skor tipis ya 1-0. Oke, untuk pertemuan head to head antara Hertha Berlin dengan Schalke, di mana Hertha Berlin 3 kali menang di 5 kali pertemuannya dengan Schalke, di mana sementara Schalke sendiri tidak pernah menang, dan untuk 2 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Hertha Berlin ada di peringkat ke-17 dan Schalke juga ada di peringkat 18, yaitu sama-sama berada di zona merah atau di zona degradasi. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa ya kedua tim antara Schalke dengan Hertha Berlin. Kalau dari performa atau 5 laga atau 5 penampilan terakhir, hampir sama ya, kedua tim ini tampil tidak maksimal. Untuk 5 laga terakhirnya hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja. Kalau untuk head to head memang atau Hertha Berlin lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat yang hampir sama, kedua tim ada di zona merah, dan jelas kedua tim ini akan sama-sama mengamankan posisi untuk di zona merah ya. Jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini ya, antara Schalke dengan Hertha Berlin, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Schalke, cukup di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk pembahasan atau prediksi selanjutnya, saya ambil dari Perancis Liga 1, di mana Toulouse akan berhadapan dengan Lyon ya. Oke, di sini saya lihat dari peluang kemenangan terlihat tipis memang ke tim tamu yaitu Lyon ya. Dari Toulouse sendiri saya melihat 2 pemain akan absen, dan dari Lyon juga 2 pemain akan absen ya. Di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Toulouse tampil dengan cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan, sementara di pertandingan terakhirnya menang atas Montpellier dengan skor 2-1. Oke, untuk Lyon sendiri terlihat juga tampil cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Kalau kita simak untuk pertemuan head to head antara Lyon dengan Toulouse, Lyon meraih 4 kali kemenangan, sementara Toulouse tidak pernah menang ya di 5 laga terakhirnya jika bertemu dengan Lyon, sementara di 1 kali pertemuan terakhirnya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Lyon masih menduduki peringkat ke-7 dengan 47 poin, sementara Toulouse saat ini ada di peringkat 15 dengan 38 poin. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa antara Toulouse dengan Lyon. Kalau kita simak untuk penampilan atau 5 pertandingan terakhir, kedua tim hampir sama ya, kedua tim ini sama-sama meraih 3 kali kemenangan di 5 pertandingan terakhirnya, dan untuk head to head memang tim tamu atau Lyon lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya kira cukup jauh ya antara Lyon dengan Toulouse. Jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini atau dini hari antara Lyon dengan Toulouse, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Lyon, cukup di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil under di 3/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk pembahasan atau prediksi yang terakhir, saya ambil dari La Liga Spanyol, di mana Rayo Vallecano ya akan berhadapan dengan Osasuna. Oke, di sini saya lihat dari sedikit peluang kemenangan memang tipis ke Rayo Vallecano sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Rayo Vallecano ada 1 pemain yang akan absen, sementara dari Osasuna 3 pemain akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan untuk tampil. Oke, di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Rayo Vallecano, di mana Rayo Vallecano terlihat tampil tidak terlalu bagus ya, terbilang cukup buruk, hanya 3 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan, tidak pernah menang di 5 laga terakhir. Sementara Osasuna sendiri tampil juga hampir sama, tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, itu pun di pertandingan terakhirnya atas LC dengan skor 2-1 dan 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahannya. Oke, untuk pertemuan head to head antara Osasuna dengan Rayo Vallecano, di mana Osasuna 4 kali menang ya di 5 kali pertemuannya, sementara Rayo Vallecano tidak pernah menang di 5 laga terakhir dan 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Osasuna ada di peringkat 8 dengan 38 poin, sementara rumah Rayo Vallecano ada di peringkat 9 dengan 37 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Rayo Vallecano dengan Osasuna. Kalau untuk performa atau 5 penampilan terakhir, memang kedua tim hampir sama ya, tidak tampil bagus untuk kelima laga terakhirnya, dan untuk head to head memang tim tamu lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya, meraih 4 kali kemenangan ya di 5 pertemuan terakhir. Dan untuk posisi peringkat ya cukup dekat, dan jelas kedua tim ini akan sama-sama mengejar poin penuh ya untuk mempertahankan peringkat. Jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini atau dini hari antara Rayo Vallecano dengan Osasuna, saya lebih yakin akan ke tuan rumah yaitu Rayo Vallecano, cukup di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati.
Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali bet untuk malam ini. Oke, untuk Cremonese berhadapan dengan Empoli, saya mengambil Empoli di handicap 0-0 atau bermain leg-legan, dan untuk over under saya ambil under di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola. Sementara untuk Spezia berhadapan dengan Lazio, saya mengambil Lazio di handicap 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola. Sedangkan untuk Schalke berhadapan dengan Hertha Berlin, saya mengambil Schalke di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola. Dan untuk Toulouse berhadapan dengan Lyon, saya mengambil Lyon di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil under di 3,1/4 bola. Sementara pertandingan yang terakhir yaitu Rayo Vallecano berhadapan dengan Osasuna, saya mengambil Rayo Vallecano di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.